Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Alam tidak mengenal sampah, yang ada hanyalah daun, materi, dan energi. Hanya manusia yang mengakibatkan munculnya sampah. Sampah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, sampah organik. Sampah organik adalah sampah sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak pakai lagi. Sampah jenis ini bisa terurai. Meski dibiarkan begitu saja, sampah ini akan menghilang dengan sendirinya. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan sampah ini bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi bila tidak dikelola dengan benar, akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap, hasil pembusukan dari sampah organik yang cepat. Sampah organik dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, sampah organik basah. Sampah organik basah adalah sampah organik yang banyak mengandung air. Contohnya, sayur, kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang, dan sejenisnya. Inilah kenapa sampah organik dapat menimbulkan bau tidak sedap, sebab kandungan air tinggi yang menyebabkan sampah jenis ini cepat membusuk. Dua, sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Contohnya, kayu, ranting pohon, dan daun-daun kering. Kebanyakan sampah organik ini sulit diolah kembali, jadi lebih sering dibakar untuk memusnahkannya. Tiga, sampah organik dapat diubah menjadi biogas dan listrik. Sampah organik yang berasal dari kotoran hewan maupun manusia, limbah tempe dan tahu, digunakan sebagai bahan utama untuk dijadikan biogas dan listrik. Mari kita ke manfaatnya. Manfaat sampah organik yang pertama, bisa digunakan untuk kompos atau pupuk organik. Sampah organik seperti buah-buahan busuk dan sayuran dapat dibuat menjadi kompos dan pengolahannya juga tidak terlalu sulit. Yang kedua, untuk tambahan pakan ternak. Tidak hanya dibuat untuk tambahan pakan kambing, sapi, dan kerbau, tapi sekarang ini sampah organik dapat diolah menjadi pelet untuk makanan ayam dan ikan. Selanjutnya kedua, sampah anorganik. Apa itu sampah anorganik? Sampah anorganik adalah sampah yang sudah dibuang dan tidak layak lagi dipakai. Sampah ini tidak bisa terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran karena sampah ini tergolong zat yang sulit terurai dan akan tertimbun dalam waktu yang lama. Inilah yang menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Contoh sampah anorganik adalah plastik, botol atau galengan minum, kresek, ban bekas, besi, kaca, kabel, barang elektronik, bola lampu, plastik, dan lain-lain. Memang sampah anorganik sulit terurai, tetapi masih bisa kita manfaatkan kembali. Jangan sampai dibiarkan begitu saja ya adik-adik. Lalu apa manfaat sampah anorganik? Manfaatnya adalah dengan membuat kerajinan dari contoh-contoh tadi. Misalnya, sampah plastik dapat dibuat menjadi tas, taplak meja makan, pernak-pernik, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan penjelasannya? Semoga video ini dapat berguna dan dapat membantu adik-adik. Jangan lupa contohnya berasal dari apa, nak? Organik itu ada contohnya apa, nak? Kayu. tidak mengenal sampah, yang ada hanyalah daun, materi, dan energi.
lingkungan. Salah satunya dengan membuang sampah pada tempatnya. Mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Sembarangan bisa mengakibatkan banjir. Lalu sampah tersebut bisa terbawa ke laut dan ikan-ikan yang ada di laut pun bisa mati. Ibu, Tian, dan Aisyah akan coba melihat keadaan ikan di laut. Kalau banyak sampah, yuk coba kita lihat. Mengapa ikan-ikan di laut itu mati, Bu? Karena ikan-ikan di laut mengira bahwa sampah-sampah itu adalah makanannya. Kemudian setelah ikan-ikan memakan sampah-sampah yang ada di laut, perut ikan-ikan itu akan sakit dan akan mati karena keracunan oleh sampah-sampah yang telah kita buang sembarangan tadi. Oh tidak, sungguh kasihan ikan-ikannya ya. Bagaimana menurut teman-teman? Sangat menyedihkan bukan keadaan laut dan lingkungan kita saat ini? Teman-teman, lihat ada banyak sampah yang berserakan. Ayo kita buang ke tempat sampah. Namun saat aku sama Aisyah ingin membuang sampah, aku dan adikku sangat bingung melihat banyak sekali tong sampah dengan warna yang berbeda. Ada warna merah, hijau, kuning. Lalu ibu mengajarkan kami tentang cara membuang sampah di tong sampah dan sesuai dengan jenisnya. Oke, akan Ibu jelaskan untuk Tian, Aisyah, dan teman-teman di rumah. Jadi, tong sampah itu ada yang berwarna hijau, kuning, dan merah. Tong sampah berwarna hijau untuk sampah organik, dan sampah organik adalah jenis sampah yang dapat terurai di alam, seperti kulit pisang, daun, kayu, kulit buah, dan sisa makanan lainnya. Ada pula tong sampah berwarna kuning. Tong sampah berwarna kuning untuk sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat terurai di alam. Contohnya plastik, sedotan plastik, dan botol plastik ini. Ada juga tong sampah berwarna merah. Tong sampah berwarna merah untuk sampah B3. Sampah B3 adalah sampah beracun dan berbahaya, seperti sampah bola lampu yang sudah pecah ini, baterai bekas, dan sampah yang mengandung zat kimia berbahaya. Lalu kita harus membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Bisa terurai di alam dengan proses pengomposan. Kemudian hasilnya bisa menjadi pupuk dan bisa menghasilkan barang baru. Nah, kalau sampah B3 beracun dan berbahaya, sama seperti anorganik, harus diolah dulu ke dalam pabrik agar kadar racunnya berkurang dan tidak berbahaya lagi. Wah, aku dan Aisyah tidak buang sampah sembarangan dan membuangnya sesuai dengan jenisnya. Teman-teman juga kan? Katakan iya kalau teman-teman juga ingin melakukannya. Katakan lebih keras. Wah, Masya Allah, anak-anak ibu pintar semuanya. Memiliki
Dodo sudah mandi. Dodo mau main. Tapi tiba-tiba ternyata itu Kak Mita. Dodo diajak Kak Mita pergi ke depan rumah. Dodo kini sudah bersama Kak Mita di dekat pagar rumah mereka. Coba lihat. Kata Kak Mita kepada Dodo. Lihat, pagi ini aku melihat ada banyak bungkusan. Kata Kak Mita. Wah, bungkusan apa ini? Tanya Dodo sambil memperhatikan bungkusan-bungkusan yang ada di depan rumahnya dan tempat rumah lain. Mungkin itu makanan untuk raksasa yang datangnya pagi-pagi. Nyam nyam nyam, enak sekali. Jangan-jangan bajak laut datang membagikan hartanya. Harta bajak laut. Tak lama kemudian, Kak Mita mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Ayo Dodo, saatnya jadi jagoan. Siap beraksi. Jawab Dodo. Kini mereka sudah menjadi jagoan. Jagoan Dodo dan jagoan Mita pun membuka salah satu bungkusan. Wah, ternyata bungkusan ini isinya sampah. Kata jagoan Mita. Jagoan Mita dan jagoan Dodo kemudian pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, mereka melepaskan topeng jagoan mereka, kemudian mencuci tangan. Dodo dan Kak Mita kini bersama ayah yang sedang sarapan. Mereka diajak sarapan bersama. Sambil sarapan, Dodo dan Kak Mita bertanya kepada ayah. Sampah itu asalnya dari mana sih ayah? Tanya Kak Mita. Sampah itu berasal dari kegiatan kita. Jawab ayah. Jadi kita yang menghasilkan sampah. Tanya Dodo. Iya, contohnya tulang, sisa ayam goreng yang kita makan ini. Kata ayah. Ayah menjelaskan dengan contoh yang ada di hadapan mereka. Ayah kemudian juga memberikan contoh sampah yang lain. Baterai bekas dan kertas-kertas bekas. Ini juga sampah. Sambung ayah. Ayah kemudian mengajak Dodo dan Kak Mita untuk membuang sampah. Sampah itu harus kita buang pada tempatnya. Kata ayah. Ayah mengajak Dodo dan Kak Mita ke halaman rumah mereka melihat lubang biopori tempat membuang sisa makanan. Sisa makanan kita ini namanya sampah yang mudah membusuk. Jelas ayah. Sampah ini kita buang di lubang biopori. Nanti membusuk dan jadi kompos. Vitamin untuk tanaman. Cerita ayah. Ada sampah yang sulit membusuk, tapi bisa kita pakai lagi. Kata ayah. Coba lihat. Dari koran bekas, ayah membuatkan topi untuk Dodo dan Kak Mita. Kalau sampahnya tidak bisa dipakai lagi, Tanya Dodo. Jangan dibuang sembarangan. Jawab Kak Mita. Ayah kemudian memperkenalkan kepada Dodo dan Kak Mita sampah B3. Apalagi sampah seperti ini, tidak boleh dibuang sembarangan. Kata ayah. B3 itu apa? Tanya Dodo. Kak Mita menjawab. Bahan berbahaya dan beracun. Itulah cerita petualangan pagi-pagi Dodo dan Kak Mita. Berkenalan tentang sampah, jenis sampah,
Dan apa yang bisa dilakukan terhadap sampah? Jagoan Dodo dan jagoan Mita cuma selalu memilah sampah sesuai jenisnya. Yuk jaga kebersihan, sampahku tanggung jawabku. Dengan peralatan rumah tangga, elektronik sampai kendaraan. Lengkap ya? Bahan plastik memang bahan yang cocok dibuat bermacam barang karena ekonomis alias murah, ringan, tahan lama dan mudah dibentuk. Tapi ternyata di balik manfaatnya, plastik itu membawa banyak efek samping yang berbahaya loh. Dan lagi karena plastik ada di mana-mana, bahaya yang dibawanya juga menyebar di mana-mana. Bayangkan, bahan kimia berbahaya, ya jelas dong.